ada apa nih dengan Mbak Yeni Wahid nih yang katanya nih Mr. Puisi menolak secara halus menjadi cawapresnya Bapak Anies Baswedan. Memang dibutuhkan komunitas NU. Sehingga Ibu Yeni Wahid ini banyak yang mendekati saat ini. Kenapa Yeni Wahid cukup mempunyai bobot politik yang sangat bisa memungkinkan untuk memenangkan Capres 2024. Yeni bilang, saya sangat mendukung sekali Pak ini menjadi calon yang paling baik untuk Pak Anies sendiri, gitu. Malah Mbak Yeni bilang begini, pernah, kalau Caimin jadi cawapresnya Pak Prabowo, saya nggak akan bantu. Waduh. Udah jelas. Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi, tentunya di channel kesukaan kita yaitu channel Mr. Puisi yang dipersembahkan oleh MGP Media. Ya, pada hari ini kita akan kembali lagi nih membahas tentang dunia perpolitikan. Nah, yang udah mau mendekati nih untuk Pilpres tahun 2024, teman-teman. Nah, saya nggak sendiri, seperti biasanya saya akan temani oleh Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Mr. Puisi, gimana kabarnya ini? Kabarnya baik saja, bincang-bincang politik di senja hari yang sepi ini, kita selalu bergairah. Waduh. Bagaimana menumpahkan pemikiran-pemikiran kita, membagi rasa, citra, dan kebahagiaan di sore hari ini untuk ikut mewarnai perpolitikan bangsa Indonesia yang semakin memanas, walaupun musim dingin mulai akan ada di negeri kita. Iya, tepuk tangan untuk Mr. Puisi dulu, teman-teman. Oke, Mr. Puisi, pada sore ini tuh kita akan membahas tentang ada apa nih dengan Mbak Yeni Wahid nih yang katanya nih Mr. Puisi menolak secara halus menjadi cawapresnya Bapak Anies Baswedan. Berbicara mengenai Yeni Wahid, Ya. kita teringat dengan tokoh bangsa, tokoh NU Betul. yang bernama Abdul Rahman Wahid. Betul. Kiranya orang tua dialah menyebab Yeni Wahid eksis di dunia perpolitikan bangsa ini. Ya. Karena apa? Kita lihat bahwa Pak Jokowi adalah tokoh bangsa yang sangat berpengaruh di NU itu sendiri. Di mana saat ini diperlukan memang cawapres bagi ketiga paslon capres saat ini, yaitu Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Memang dibutuhkan komunitas NU. Sehingga Ibu Yeni Wahid ini banyak yang mendekati saat ini. Terutama kita lihat bahwa Mbak Yeni ini mengatakan dia sangat dekat dengan dua partai politik. Satu, Nasdem sendiri. Oke. Yang kedua dengan PSI. Waduh. Kenapa dia dekat dengan PSI? Karena dulu pada waktu Mbak Yeni itu sebagai artinya yang mendukung Pak Prabowo, itu kan Mbak Yeni aktif sekali. Itu berkenalan dengan suaminya sekarang ini. Oh. Jadi suaminya Mbak Yeni adalah soalnya kader Gerindra. Oke. Nah, dia kader Gerindra akhirnya menikah dan kebetulan juga pindah ke PSI. Sehingga yang sangat dekat dengan Yeni Wahid sekarang adalah PSI karena suaminya ada di sana. Iya, iya. Berarti sering ketemu PSI. Yang kedua dengan Nasdem. Nasdem dengan Gus Coy yang merupakan politisi senior di Nasdem itu beberapa kali sudah memang ada indikasi untuk mengusulkan Mbak Yeni Wahid untuk calon cawapresnya Pak Anies. Sehingga Mbak Yeni juga
terang-terangan mengatakan bahwa dia sangat dekat sekali dan sering sekali berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Waduh. Justru dengan Pak Prabowo sendiri tidak ada komunikasi yang begitu intens saat-saat belakang ini karena ada Caimin di sana. Iya, iya. Nah ini yang menjadi pertimbangan bahwa kenapa Yeni Wahid cukup mempunyai bobot politik yang sangat bisa memungkinkan untuk memenangkan Capres 2024. Itu yang menyebabkan peranan Yeni Wahid sendiri itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah, dan waktu itu Yeni Wahid juga pernah mengatakan, saya sesungguhnya kenal baik dengan 3 calon capres. Dia kenal dengan Pak Anies karena apa? Anaknya satu sekolah, makanya ibunya, istrinya Pak Anies kan sering ketemu dengan Ibu Yeni Wahid. Kemudian juga sering pada acara-acara global bersama. Jadi sangat dekat sekali. Tetapi kenapa dia menolak halus? Nah itu, saya jadi pertanyaan besar. Kalau mereka dekat, kenapa harus menolak secara halus nih? Atau ini hanya sebuah gosip nih kira-kira? Enggak, Yeni sendiri juga bilang cara menolak halusnya bahwa pada waktu mereka ketemu Pak Anies, ketemu di sampingnya Pak Ahy, Yeni bilang, saya sangat mendukung sekali Pak Ahy ini menjadi calon yang paling baik untuk Pak Anies sendiri, dia bilang gitu. Jadi artinya dia kan menolak halus, jangan deh milih gue, jangan nunjuk gue deh, Ahy aja biar nggak ribut di dalam, nggak enak gue. Mirip seperti Pak Mahfud MD juga begitu. Betul. Dia nggak mau ngerecokin Pak Ahy sehingga dia tidak mau juga dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Anies. Nah, kalau dengan Pak Prabowo, ya kedekatan itulah Bu Yeni ini memang sebuah tokoh yang membantu Pak Prabowo dalam kampanye. Waduh. Berarti kalau kita misalkan nih Pak, misalkan Mbak Yeni sendiri ini ingin memang udah siap nih untuk jadi cawapres. Berarti kira-kira kalau untuk pada Pilpres tahun 2024 nih kira-kira Mbak Yeni akan lebih memilih menjadi cawapresnya siapa nih Mr. Puisi? Dengan Pak Anies sangat dekat. Iya betul. Dengan Pak Prabowo sangat dekat. Pak Ganjar apalagi, mereka sudah menjadi teman yang dengan ideologi yang sama, nasionalis, dan Gus Durian juga. Iya betul. Pak Ganjar ini sehingga sangat dekat dengan ketiga calon presiden. Waduh. Nah kemana akan berlabuh? Ini tentunya tergantung daripada koalisi masing-masing. Kalau ke koalisi perubahan kelihatannya tidak akan berlabuh ke sana Mbak Yeni. Karena Mbak Yeni sendiri kan punya cita-cita ingin mewujudkan dan meneruskan pembangunan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Betul. Sedangkan koalisi perubahan kemungkinan merupakan antitesis ya Pak Jokowi sehingga tidak masuk kriteria di sana. Nah, kemudian cuman Mbak Yeni sangat menghargai juga bahwa tokoh perempuan saat ini juga dibutuhkan. Betul. Jadi untuk memimpin bangsa ini gitu loh, menjadi cawapres. Nah itu yang menyebabkan kira-kira kemana kira-kira alur pikiran Mbak Yeni. Kalau ke Pak Prabowo, Gerindra, tidak mungkin gitu ada Caimin. Malah Mbak Yeni bilang begini, pernah, kalau Caimin jadi cawapresnya Pak Prabowo, saya nggak akan bantu. Waduh. Udah jelas. Tapi kalau Caimin tidak jadi cawapresnya, hanya sekedar PKB mendukung, ya dia masih membantu coba. Berarti kan Pak Prabowo itu sangat riskan apabila menunjuk Caimin menjadi cawapresnya Pak Prabowo sehingga NU itu bisa terbelah. Nah, tetapi kalau apabila Pak Prabowo tidak menunjuk Caimin, mungkin menunjuk Kofifa ataupun Erick Thohir, itu kemungkinan Mbak Yeni yakin akan mendukung Pak Prabowo. Itu loh. Jadi kemungkinan besar
ini akan mendekat ke PDI Perjuangan. Dan sangat dibutuhkan juga keberadaan NU di PDI Perjuangan. Tetapi dengan syarat PDI Perjuangan juga harus mencari partai politik lain. Betul. Nah, tetapi kalau tidak pun mendapat partai politik lain, hanya bergabung dengan P3 dan Yeni Wahid di sana, ini juga merupakan kekuatan yang besar juga untuk PDI Perjuangan. Gitu. Nah, tetapi kembali lagi akan terjadi 2 putaran. Ini riskan juga PDI Perjuangan dan Gerindra apabila Anies bisa masuk ke putaran kedua, riskan juga partai yang tidak cocok dengan koalisi perubahan ini riskan untuk bisa dikalahkan juga sama Anies, gitu loh. Iya, iya. Oke, berarti kalau memang ini sampai nanti, kalau berita ini emang sudah benar ya, Mr. Puisi, kalau Mbak Yeni Wahid sendiri itu memang menolak halus untuk jadi cawapres Bapak Anies, dan bila mungkin Mbak Yeni ini nanti akan jadi cawapres, mungkin akan lebih berlabuh ke PDIP ya, Mr. Puisi ya, seperti itu ya. Kemungkinan bisa terjadi hal itu. Kalaupun tidak ada Yeni Wahid, mungkin Pak Mahfud MD kemungkinan besar juga akan masuk ke cawapres Pak Ganjar. Oh, iya. Pak Ganjar. Jadi, nah kemudian siapa cawapresnya Pak Prabowo? Nah, kita nggak tahu sampai sekarang, belum tahu karena harus ada kesepakatan 4 ketua partai, 4 partai itu tidak mudah. Betul. Dan kemungkinan juga dengan bergabungnya PAN sama Golkar, Caimin itu sendiri pasti kemungkinan kecil untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Nah, Caimin nggak mungkin berani macam-macam. Gua keluar loh, ya lu keluar, gua masih kuat. Ada 3, nah itu loh. Betul. Ini nggak mungkin. Kalau kemarin boleh, kalau nggak dipilih, gua keluar gitu loh. Sekarang nggak mungkin keluar, gitu loh. Karena keluarnya Gerindra juga jalan terus. Betul. Nanti malah keluar kemana-mana nggak jelas, malah membingungkan gitu. Jadi jelas itu udah firm, udah tanda tangan kesepakatan deklarasi, perkuatlah di sini untuk mencari cawapres yang memungkinkan untuk memenangkan Pilpres 2024. Demikian juga Pak Anies. Cari ya cawapres secepatnya. Iya. Kalau tidak secepatnya kan last minute bisa bubar. Betul. Kalau misalnya last minute bisa bubar. Kalau secepatnya, nah itu. Ini ada analisa mungkin dari tim 8, dari Nasdem, itu memungkinkan untuk memenangkan keputaran kedua itu sulit. Karena ranking Pak Anies sampai hari ini kan masih di bawah dan makin menurun. Iya, betul. Sehingga itulah menyebabkan Partai Demokrat ngotot sekali dengan Pak Anies untuk mempercepat mencari cawapres dan mengumumkannya, dan mempercepat mengadakan sosialisasi untuk cawapres sendiri ke pelosok-pelosok sehingga lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Karena Pak Anies ini kan belum 100% orang mengenal di Indonesia. Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi hampir sudah 100% udah dikenal. Karena pada Pilpres sebelumnya, Mr. Puisi ya. Inilah kelebihan daripada Pak Prabowo. Ganjar juga belum banyak orang mengenal. Nah, makanya yang sangat memungkinkan untuk memenangkan Pilpres 2024 adalah Pak Prabowo Subianto. Iya, betul. Itu analisa sementara kita. Ya, karena kembali lagi ya, karena kita masih belum tahu nanti cawapres apa yang akan menemani para capres kita pada tahun 2024. Jadi memang kembali lagi teman-teman, pertanyaan besarnya itu adalah siapakah cawapres yang akan menemani para capres capres kita di 2024 itu. Bapak Ganjar dengan siapa, Bapak Prabowo dengan siapa, dan Bapak Anies dengan siapa. Seperti itu Mr. Puisi ya tentunya ya. Waduh, pembahasan kita ini lumayan panjang dan lumayan sangat seru nih teman-teman. Karena kalau misalkan nih, akhirnya Mbak Yeni ini memutuskan buat tidak dengan Bapak Anies. Kira-kira Bapak Anies ini akan mencari siapa untuk cawapresnya yang tepat, Mr. Puisi? Yang tepat ya untuk Pak Anies, mereka harus mendapatkan tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Iya.
Jawa Tengah. Karena kelemahannya Pak Anies di sana. Siapa dia? Ya mungkin ada tokoh-tokoh NU yang belum pernah muncul, mempunyai tokoh masyarakat yang cukup luar biasa, kita nggak tahu. Dan di last minute mungkin mereka sedang mencari-cari siapa yang paling pantas dan paling tepat untuk cawapresnya Pak Anies. Tentunya harus yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya, Timur, Mr. Jawa Puisi. Tengah. Itu loh. Karena memang saat ini kedudukannya Bapak Anies ini memang harus memperkuat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, kita tunggu lagi nih teman-teman, nanti kira-kira siapa yang akan calon cawapres, siapa yang akan diusung Bapak Anies, karena memang Bapak Anies sudah diwanti-wanti untuk segera mengumumkan siapa yang akan menemani beliau pada Pilpres tahun 2024. Ya, Mr. Puisi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada sore ini, dan pastinya kita akan bincang-bincang lagi tentang politik, tentang perekonomian, tentang pariwisata dan lainnya nanti lebih banyak lagi dan lebih seru. Dan buat teman-teman jangan lupa selalu pantengin channel Mr. Puisi, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Mr. Puisi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, saya Rudi undur diri. Bye-bye.